are you today? Okay, today we are learn about our new material, but before that, I will ask you to pray. Baik, gimana kabarmu? Sehat? Iya. Ada yang sakit? Ya, masih semangat berarti ya? Baik. Hari ini nanti kita punya materi yang baru. Sebelum kita masuk ke situ, apa ajak kamu biar lebih semangat dulu. Bagaimana dulu kalau kita gerakkan badan kita ini? Bisa kan? Ya. 5, 4, 3, 2. Ya. Tapping in. Putar. Bawah. Jangan lihat yang ujung itu ya. Kembalikan tadi. Iya. Tepuk tangan dulu semua. Ya. Baik. Apa materi kita sebelum ini dulu? Apa? Sangkuria. Ada yang tahu sangkuria itu termasuk apa dia? Hah? Folktale atau naratif teks. Naratif teks itu cerita rakyat yang terjadi pada masa lampau. Today we learn about passive voice. Nah, ini tujuan kita. Kenapa sih kita mempelajari passive voice ini? Yaitu nanti setelah kamu mengikuti proses pembelajaran ini, maka kamu diharapkan sudah bisa menulis dan mencermati beberapa kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kamu bisa merubah nanti active voice menjadi passive voice. Pertama kita lihat dulu definition. Apa sih yang disebut dengan passive voice itu? Nah, passive voice is a type of sentence or clause in which the subject receives the action of the verb. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajarimu khusus untuk tenses simple present tense. Nah, rumusnya itu subjek, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Subjek plus to be and is are plus verb 3 past participle plus by plus object. Nah, kita lihat di contoh ini. Budi read the English book. Itu active voice. Nah, sekarang passive voice-nya, the English book is read by him. Nah, satu lagi contohnya. Siti give a gift to her mother. Nah, kita rubah dia jadi passive voice. A gift is given by Siti to her mother. Make an active voice and change it into passive voice. Jadi satu persatu kamu, bukan kelompok ini ya, satu persatu bikin satu buah kalimat passive voice. Kamu bisa melihat dari format yang ini. Kalau misalnya kamu bingung nomor 3, ya udah nggak usah buat yang contoh kayak nomor 3. Kamu buat yang nomor 1 yang lebih gampang ya kan. Pokoknya yang kamu mengerti aja dulu. Nah, tapi jangan pakai kata kerja yang sudah dipakai di contoh. Jangan pakai kata kerja
buy, write, give, read. Jangan. Cari banyak sekali kata kerja sekarang. Banyak sekali kata kerja yang lain. Ya. Jadi, iya, tulis dulu active voice-nya. Jadi jadinya 2 kalimat kamu buat. Satu yang active voice. Lalu kalau udah buat active voice-nya, rubah dia jadi passive voice. Tapi lihat, kamu maunya yang mana di kalimat ini. Kalau misalnya kamu nggak ngerti yang ini atau susah sekali membuat yang ini, maka bisa kamu buat nomor 1, 2. Kalau kamu juga maunya itu yang nomor 3, nomor 4 sudah mengerti saya itu, tahu saya lebih suka yang itu. Nah, kamu boleh membuat yang itu. Nah, nanti kita bedakan yang mana yang bisa di nomor 1, 2, yang mana yang bisa di nomor 3 dan 4. Baik, jadi sudah semua kan? Baik, Bapak mau melihat dulu siapa yang membuat contoh seperti nomor 3 atau 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4. Kamu tadi? Nomor 1. 1, 2, 3, 4 ya? 4 orang. Yang membuat contoh seperti nomor 1. Semua. Berarti yang tadi yang nomor 3, 4 ada 4 orang. Yang nomor 2 ada 1 orang. Lalu yang nomor 1 berarti ada 26 orang ya. Baik. Coba tulis 1 dulu di atas. Karena tujuan kita tadi kan supaya bisa kamu menulis. Nah, ini aja. 1 lagi. Baik, nanti setelah ini Bapak akan mengelompokkan kalian berdasarkan tugas yang sudah kalian buat tadi. Gitu ya. Ada tadi yang membuat hanya nomor 1 atau nomor 2. Lalu ada juga yang sudah mampu mengerti nomor 3 dan nomor 4. Jadi nanti kita pisah. Satu grup itu 4 orang. Jadi kamu akan Bapak bagi dalam grup. Yang tadi membuat contoh dari nomor 3 dan 4. Kamu akan gabung dalam satu grup. Ada 4 orang tadi. Ada 4 orang. Kemudian yang lain 4 orang. Itu kamu gabung 4 orang semua. Jadi digabung ke grupmu. Jadi yang tadi yang bikin contoh yang 3 dan 4 itu kamu satu grup. Gitu ya. Nah, tugasnya nanti ada 5 soal. Jadi ada 5 soal di atas ini kamu kerjakan yang 5 soal ini di atas. Jadi nanti kamu akan mengerjakannya di dalam kelompok. Baik anak-anak kami, karena waktu kita sudah hampir habis, nanti kerjaan kelompoknya Bapak kumpul minggu depan dan kamu kerjakan di rumah. Jadi, ada nggak yang bisa dari tadi awal sampai akhir, ada nggak yang bisa menyimpulkan? Kasih satu kesimpulan aja boleh? Ada nggak kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Kesimpulan kita hari ini nak, bahwa passive voice itu adalah kalimat yang mana subjeknya itu menerima aksi dari kata kerja. Nah, kesimpulan hari ini yaitu kalau kita membuat passive voice
subjeknya harus dirubah menjadi objek. Lalu objek akan berubah menjadi subjek. Kemudian kata kerjanya wajib kata kerja bentuk ketiga. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. And that's all our lesson for today. And see you next week. Bye-bye.